Saudara, sebelum saya melanjutkan perbincangan tentang rencana vaksinasi Desember nanti, saya ingin memberi Anda informasi lebih dulu. Saat ini sedang berlangsung debat calon wali kota Surakarta antara pasangan Gibran Raka Buming Raka Teguh Prakosa dan Bagio Wahyono FX Suparjo. Debat bisa Anda saksikan di kanal website kompas.tv atau cukup Anda scan QR code yang harusnya sesaat lagi diputarkan oleh teman-teman di studio. QR code yang tertera di layar televisi ini bisa Anda scan. Saya tidak yakin ada QR code di sini, tapi yang jelas kalau Anda ingin menyaksikan debat pilkada calon wali kota Surakarta bisa segera menuju ke kanal digital YouTube Kompas TV. Saya lanjutkan perbincangan saya dengan para narasumber. Pak Windu, banyak epidemiolog menyatakan bahwa kita tidak anti vaksin, tapi kita pro vaksin yang aman dan efektif. Kalau kemudian tadi Prof. Kus menyatakan sampai sejauh ini tidak ditemukan efek-efek hebat setelah seseorang diuji coba disuntik vaksin, apakah ini bisa dianggap vaksinnya aman? Ya, jadi alhamdulillah ya. Jadi dari Sinovac yang diuji coba di Bandung, memang sampai sekarang kan tidak ada laporan tentang adverse event yang membahayakan jiwa ya. Jadi artinya mudah-mudahan ini harapan bahwa vaksin yang Sinovac ini memang aman. Tetapi itu tetap nanti tunggu sampai selesai. Karena ini kan belum selesai. Jadi nanti baru selesai pada bulan Januari 2021. Nah ini kita tidak usah terburu-buru dan nanti pasti BPOM itu yang nanti akan menilai. Karena sekarang kan BPOM sendiri kan juga diminta untuk ikut mengawasi ya jalannya human trial yang dilakukan di Bandung ya, dan dia nanti akan menilai bahwa memang ini sudah pantas tidak untuk dikeluarkan emergency use authorization gitu. Bung Dhani, kalau nanti misalkan rencana sudah matang, pekan ketiga Desember benar-benar sudah bisa ada vaksinasi. Jadi yang ditargetkan oleh pemerintah untuk divaksin berapa orang sih? Ya sesuai yang dikatakan ya tadi ya, ada 9 juta. Dari 9 juta itu kan paling prioritas adalah tenaga medis. Tenaga medis ada sekitar 1,5 juta, ada pekerja-pekerja yang langsung bersentuhan dengan layanan publik, itu juga mesti harus dapat prioritas vaksin, tenaga pengajar, kemudian juga ada penerima BPJS yang PBI, penerima bantuan iuran, juga mendapatkan prioritas. Nah, memang untuk tahap awal ini sesuai dengan sampling di dalam uji klinis yang ada di tahap ketiga itu rentang usianya 18 sampai dengan 59 tahun. Sehingga tahap pertama memang prioritasnya yang usia segitu rentangnya. Namun demikian di negara lain juga ada uji klinis yang baik itu dia manula, baik itu comorbid maupun yang anak-anak juga ada. Tapi di Indonesia sementara ini demikian. Nah, ke depan akan ditambah. Uji klinis itu akan ditambah samplingnya, surveillance disebut dengan post-market surveillance, itu ditambah surveillance-nya, samplingnya ditambah sehingga itu sangat memungkinkan untuk yang comorbid maupun yang usia di atas 59 tahun. Tapi nanti itu ke depan setelah ini tahapan ini semua selesai. Nah untuk prioritas tadi itu akan segera dilakukan dengan catatan bahwa BPOM telah mengeluarkan sebuah rekomendasi emergency use authorization, MUI juga demikian. Jadi negara tidak akan melakukan penyuntikan terlebih dahulu sebelum otorisasi berwenang BPOM mengeluarkan rekomendasi strategisnya untuk keamanan masyarakat. Emergency use authorization memang akan dikeluarkan Badan POM, tapi kan tadi seperti yang dibilang Ibu Diah mungkin tidak akan ada rekomendasi penuh dari WHO. Nah, ketika ada target 9 juta orang yang akan divaksin ini menggunakan dasar emergency use authorization, apakah vaksinasi akan diwajibkan atau orang boleh memilih? Ya, sesuai dengan roadmap yang saat ini sudah disiapkan oleh Kementerian Kesehatan dan akan disosialisasikan segera, tentu yang prioritas ini juga akan kita lihat ya di daerah-daerah epicentrum, tentunya itu menjadi prioritas penting. Nah, apakah itu diwajibkan ataukah itu dikenai sanksi kalau tidak kena vaksin? Nah, itu nanti akan kita lihat bagaimana implementasinya di lapangan. Tapi yang penting sekarang, seperti tadi Mbak Diah juga sudah sampaikan, Pak Pandu, Mbak Windu juga sampaikan, bahwa kita melakukan edukasi dulu deh. Edukasi publik dulu, dan dengan prinsip kehati-hatian, kemudian juga lembaga
WHO juga memonitor proses uji klinisnya. Jadi memang kita koordinasi intensif dengan WHO terus, Mbak. Oke. Terus kita jalankan. Oke. Makanya kita bersyukur ada Mbak Diah di WHO di sana yang bisa mensupport kita untuk melihat secara detail bagaimana yang terjadi di WHO, uji klinis, ya kan, lalu menyampaikan informasi dan edukasi-edukasi penting kepada pemerintah Indonesia. Pak Windu, kalau target tahap pertama vaksinasi 9 juta, kalau dari yang Anda tahu jumlah yang siap kita punya, kita suntikan, targetnya 9 juta itu wajar tidak, Pak? Ini kan wajarnya dalam arti ketersediaannya ada Ya. tidak? Kan begitu ya. Jadi saya mendengar bahwa ada 15 juta dosis dalam bentuk bahan baku yang segera akan dikirim Sinovac ke Bio Farma. Tidak apa-apa. Sebelum dijalankan, tentu persiapan tentu harus dilakukan sekarang, karena kalau kita terlambat juga nanti ini berebut ya dengan negara-negara lain. Jadi kita sudah siap sebetulnya. Tinggal kapan disuntikan tentu harus tunggu dulu tadi ya dari BPOM. Ya. Tetapi kalau kita bicara tentang emergency use, tentu emergency use itu kan betul-betul emergency ya. Tentu tidak bisa digunakan secara massal sampai 9 juta itu, saya kira apakah BPOM mengizinkan sampai ke 9 juta untuk tahap pertama yang belum ada izin edar. Oke. Jadi saya kira itu terbatas dulu itu. Baik. Bagi mereka yang berisiko tinggi. Terakhir untuk Bu Diah, selain Sinovac yang dipunyai Indonesia kan Sinovac, tapi bolehkah Anda bercerita sedikit saja karena waktu kita terbatas perkembangan vaksin dari negara lain? Ini kan yang kita tahu kan Inggris dan juga Amerika kan juga ngebut nih uji klinisnya. Betul. Memang semua ngebut, kalau mau dibilang ngebut 200 kandidat vaksin itu semua lagi ngebut semua. Namun uji klinik tahap 3 ini sesuatu yang tidak bisa dibawa ngebut, Mbak Sofi. Karena disinilah kita nanti memutuskan safety dan efikasinya sekali lagi untuk publik dan untuk penggunaannya secara luas kepada publik. Ada Inggris, ada Amerika, ada India, ada Cina beberapa, semuanya lagi berusaha untuk di antara yang 10 ini, dan ada spesifikasi tertentu, misalnya ada yang sudah melakukan kepada orang dengan komorbid, ada yang sudah di usia yang lebih muda. Jadi memang ada banyak keunggulan yang berbeda-beda dari para kandidat vaksin yang setidaknya yang 10 ini. Ada yang menjadi catatan yang penting barangkali untuk publik di Indonesia yang harus diketahui adalah Indonesia itu adalah bagian dari COVAX. Jadi Indonesia ikut ke dalam COVAX yang dipimpin oleh WHO, di dalamnya ada Gavi dan ada UNICEF di situ dan ada World Bank juga di sana, yang memastikan agar akses semua negara terhadap kandidat vaksin ini sama. Oke. Jadi tidak lagi hanya terpaku kepada mana negara yang kita sudah punya perjanjian lebih dulu atau yang lain, tapi Indonesia ada di sana. Ya. Dan nanti kalau ini sudah lengkap semua, sampai dengan 2021 Indonesia bisa mendapatkan akses kepada 20% vaksin dari populasi, dari 20% dari populasi. Oke. Nanti intinya akan awalnya setelah semua aman itu menjadi pertama menjadi 3% dulu. Nah ini tapi sekali lagi catatan pentingnya dari sudut teknis dan keamanan vaksin, prioritas pemberian vaksin itu diberikan berdasarkan selesai atau tidaknya, lulus atau tidaknya uji klinik fase 3. Jadi berdasarkan safety dan efikasi. Baru kemudian itu ditentukan prioritas populasi. Oke, karena vaksin kalau tidak aman dan tidak efektif juga jangan-jangan nanti malah justru dampaknya lebih tidak kita inginkan begitu ya. Kita nantikan vaksinasi, ya kita nantikan vaksinasi. Sekali lagi kita tidak anti vaksin, tetapi jelas pro vaksin yang aman dan efektif. Terima kasih Ibu Diah, terima kasih Pak Windu, terima kasih Bung Dhani sudah bergabung malam hari ini. Sehat terus semuanya. Sehat, baik. Selamat siang. Terima kasih. Buat Bu Diah. Itulah akhir dari jumpa kita malam hari ini di Sapa Indonesia Malam, saudara. Saya Sofi Syarif pamit undur. Kita jumpa lagi hari Minggu karena besok ada debat untuk pilkada. Jadi pastikan Anda tetap bersama kami di Kompas TV. Kami mengingatkan 3M, menjaga jarak,
mencuci tangan dengan sabun sesering mungkin dan juga menggunakan masker ketika Anda beraktivitas di luar rumah. Sampai jumpa.